Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program YouNews. Program ini memberikan informasi yang bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yuliandini, dan inilah YouNews lengkapnya. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Tanjung Pinang Bintan menggelar aksi unjuk rasa 100 hari kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri di halaman kantor Gubernur Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Tanjung Pinang. Bapak-bapak dari pihak polisian yang hari ini sudah mengawal kawan-kawan mahasiswa. Dalam aksinya, mahasiswa memberikan peringatan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri berupa penumpukan kartu kuning sebagai tanda peringatan dalam menjalankan pemerintahan di Kepulauan Riau. Mahasiswa menilai Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Marlin Agustina hanya menjalankan program pemerintahan pusat dan tidak menjalankan program yang dijanjikan semasa kampanye. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri serius menyelesaikan sejumlah permasalahan yang terjadi di Kepulauan Riau. Di antara tuntutan mahasiswa yakni mendesak pemerintah Kepri untuk meningkatkan sarana fasilitas kesehatan guna menunjang penanganan COVID-19 dan menghadirkan solusi konkret terhadap pemulihan perekonomian masyarakat di daerah itu. Kita di sini sedikit membahasakan yaitu memberikan kartu kuning yaitu dalam bentuk peringatan kepada Gubernur Kepulauan Riau. Bahwasanya di sini seperti yang kita sampaikan pada saat orasi-orasi tadi, di dalam penanganan COVID itu belum ada langkah yang efektif kita nilai. Dan juga dalam peningkatan perekonomian masyarakat di tengah pandemi, di sini terbilang minim solusi konkretnya, solusi nyatanya dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum bisa dikatakan belum ada. Di dalam penanganan COVID-19 seperti yang kita lihat pada hari ini, pemerintah provinsi hanya menjalankan apa yang telah diinstruksikan oleh pusat. Program dari Kepri-nya sendiri, dari pemerintah provinsi sendiri belum ada sama sekali. Kita menginginkan hadir satu kebijakan, hadir satu aturan yang akan mengelola, yang akan memberikan regulasi dalam penanganan COVID-19 dan terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat di tengah pandemi ini. Jangan hanya jadi perpanjangan pusat. Bagusnya kan. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan. Aksi mahasiswa tidak ditanggapi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Mahasiswa menilai pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak beritikat baik. Kita menilai bahwasanya Pemprov Kepri dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur yang menutup diri atas kritik-kritik yang hadir dari masyarakat Kepri yang dalam hal ini mungkin diwakili oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tanjung Pinang Bintan. Menyikapi aksi unjuk rasa mahasiswa mengenai 100 hari kerjanya, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menanggapi santai. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan tidak pernah berjanji kerjanya hanya 100 hari. Menurut Ansar Ahmad, butuh proses untuk membangun Provinsi Kepulauan Riau di berbagai sektor. Ketidaktahuan aja. Dianggap kita 100 hari ini santai-santai aja. Dan saya tidak pernah berjanji 100 hari. Yang penting saya kerja, sebisanya apa yang saya kerja. Kan semua perlu proses. Kita baru 3 bulan. Kan membelanjakan uang daerah bukan uang kocek kita. Hari ini punya uang, besok kita mau buat itu tidak langsung buat. Semuanya ada koridor hukum. Tapi kan semua program strategis kita masih dalam proses semua. Dan kita ya manapun kita kejar gitu ya agar program-program ini segera terwujud. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tommy Yandra, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Sosok mayat wanita lansia ditemukan warga tergeletak di komplek perumahan padat penduduk di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Senin 7 Juni petang ini. Sosok mayat wanita lansia di depan rumah makan Prata Bang Nasir, Komplek Bintan Center, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menjadi tontonan warga.
warga tak dapat mendekati jasad tersebut. Begitu juga dengan aparat kepolisian Polsek Tanjung Pinang Timur. Pihak kepolisian menunggu hasil swab COVID-19 sebelum akhirnya mengevakuasi jasad wanita tersebut ke rumah sakit setempat untuk diotopsi. Identitas korban diketahui Kartini, warga Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tapi identitasnya di kakaknya itu namanya Kartini. Apa? Kartini, cewek perempuannya. Perempuannya Kartini. Sementara nanti dari hasil swab itu kan negatif. Kami akan bawa ke rumah sakit dulu. Dicek sakitnya sakit apa, baru nanti dihubungi pihak keluarganya. Oh gitu. Jadi bawa ke rumah duka. Menurut keterangan warga, Kartini sempat terlihat beraktivitas di sekitar lokasi kejadian sebelum akhirnya ditemukan warga meninggal dunia. Warga saya nih berjalan terus dia ini, cuman kita nggak tahu dia ini warga mana. Ditemukan di mana, Bu? Ditemukannya ya di situ. Di sini. Tadi dia sini. jalan dari jam 4 subuh tuh udah jalan kata yang jualan prata. Nah dia berhenti di rumah ini makan nih yang Aceh ini, dikasih makan, kasih minum, nggak mau dia makan. Dia jalan tuh katanya gemetar. Dia duduk di situ dia dikasih gorengan, dia makan, minum. Jam 12 tuh dia masih ada nyawanya. Nah setelah itu langsung dia terduduk, langsung dia terbaring tuh lah. Kami nggak ada yang berani yang megang. Gitu, Bu, ya. Berarti nggak ada yang tahu identitasnya, Bu, ya? Tadi udah ada. Iya, tadi kakak tadi, Bu, ya. Dari Tanjung Pinang, Tommy Yandra, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Pemerintah membuka kembali pembelajaran tatap muka di sekolah pada Juli mendatang. Dalam pelaksanaannya, tatap muka di sekolah dilaksanakan 2 hari dalam sepekan dan harus seizin orang tua. Pemerintah memastikan pelaksanaan tatap muka di sekolah pada Juli mendatang harus sesuai ketentuan. Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada Juli mendatang dibatasi hanya 25% siswa. Dengan pertemuan maksimal 2 hari dalam sepekan dan durasi maksimal 2 jam. Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin menyatakan pilihan untuk menghadirkan siswa di sekolah harus seizin orang tua. Dan tugas kami diberikan juga kepada Pak Panglima dan Pak Kapolri, semua guru harus selesai divaksinasi sebelum mulai. Jadi mohon bantuan juga kepala daerah, karena vaksinnya kita kirim kepada kepala daerah, prioritaskan guru dan lansia, terutama guru-guru ini harus sudah divaksinasi sebelum tatap muka terbatas yang tadi kami sampaikan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan tatap muka di sekolah, setiap guru harus selesai divaksin pada akhir Juli. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Lebih dari 30 orang tewas setelah 2 kereta api bertabrakan di distrik Gotki, Provinsi Sindh, Pakistan Selatan pada Senin 7 Juni. Lebih dari 30 orang tewas setelah 2 kereta api bertabrakan di distrik Gotki, Provinsi Sindh, Pakistan Selatan pada Senin 7 Juni 2021. Pejabat senior distrik polisi Umar Tufail, para korban diangkut ke rumah sakit lokal di sekitar lokasi kecelakaan. Ia memperkirakan jumlah korban akan meningkat karena masih ada gerbong kereta yang hancur yang tak dapat diakses penyelamat. Terdapat 25 orang di satu kompartemen yang masih sulit dijangkau. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Yunus selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.